Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya di semester 2 di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ingat, tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, serta hindari kerumunan. Materi kali ini adalah tentang limbah. Pengertian limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan pemerintah nomor 18 tahun 1999 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, pengertian limbah adalah suatu sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah dapat menimbulkan dampak negatif apabila jumlah konsentrasinya di lingkungan telah melebihi baku mutu. Ada yang tahu tentang baku mutu? Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan hidup mendefinisikan baku mutu lingkungan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain, baku mutu lingkungan adalah merupakan ambang batas atau batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baku mutu beberapa jenis limbah anorganik dalam air yang diperuntukkan sebagai air minum, artinya adalah batas maksimum zat-zat seperti ini yang ada di tabel ini yang diperbolehkan pada air yang untuk diminum itu adalah seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri tabelnya ya, itu adalah batas atau baku mutu ya. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik limbah berukuran mikro. Mikro itu berarti kecil ya, sangat kecil. Kemudian bergerak dinamis. Penyebarannya adalah berdampak luas ya. Kemudian berdampak jangka panjang antar generasi. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi kualitas limbah ada 3. Volume limbah,
kandungan bahan pencemar, frekuensi pembuangan limbah. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah pengelompokan limbah. Pengelompokan berdasarkan jenis senyawanya dibagi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan pengelompokan berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Sedangkan pengelompokan berdasarkan sumbernya, ya, asalnya, ada limbah yang berasal dari rumah tangga disebut limbah domestik. Kemudian limbah yang berasal dari industri dinamakan limbah industri. Limbah yang berdasarkan dari pertanian disebut limbah pertanian. Kemudian limbah yang asalnya dari pertambangan dinamakan limbah pertambangan. Pengelompokan berdasarkan jenis senyawa: A. Limbah organik, B. Limbah anorganik. Secara kimiawi, pengertiannya adalah merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup. Sedangkan secara teknis, pengertiannya sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup atau alami dan sifatnya mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik secara kimiawi pengertiannya adalah meliputi limbah-limbah yang tidak mengandung unsur karbon, ya, yaitu limbah yang mengandung unsur logam, aluminium, kaca, dan pupuk anorganik. Sedangkan secara teknis pengertiannya adalah segala limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau membusuk secara alami dan oleh mikroorganisme pengurai. Nah, ini adalah salah satu contoh, bisa kalian lihat ada limbah organik, ya. Ini salah satunya. Kemudian limbah anorganik kalian bisa melihatnya, yaitu contohnya plastik, kertas, karet. Ini tidak bisa diurai kalau di dalam tanah dan tidak bisa membusuk. Pengelompokan berdasarkan wujud dibagi menjadi tiga, itu limbah. Limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga: limbah cair, limbah padat, serta limbah gas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke. Saya kira untuk hari ini materinya cukup, dan nanti atau besok kita bisa melanjutkan lagi selanjutnya tentang limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Oke. Tugas kalian silakan foto lingkungan kalian tentang limbah organik, limbah anorganik, ya. Bentuk kolase foto, 6 foto saja bentuk kolase, silakan kirim ke Simat ataupun ke Google Classroom, ya. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan kesehatan, dan ingat selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta hindari kerumunan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.